Pengertian bimbingan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif merupakan upaya untuk memberikan bantuan yang secara utuh dengan melibatkan konselor, pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat. Tujuan penyusunan bimbingan konseling komprehensif: yang pertama, kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar. Yang kedua, menjamin pencapaian tujuan BK pada khususnya. Yang ketiga, dapat dievaluasi program, proses, dan hasilnya. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas BK di sekolah. Berikutnya yaitu adalah analisis kebutuhan bimbingan dan konseling. Analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk mengumpul informasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Langkah-langkah dari analisis kebutuhan yang pertama itu pengumpulan informasi. Menurut Witkin, tahun 1984 mendefinisikan analisis kebutuhan sebagai proses membuat keputusan dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan. Yang kedua yaitu ada identifikasi kesenjangan. Yang ketiga adalah analisis performance. Yang keempat ada identifikasi hambatan dan sumber. Mengidentifikasi hambatan dan sumber yang terkait dengan peserta didik yang menjadi masalah dalam perkembangan pembelajaran. Ada identifikasi prioritas dan tujuan, ada identifikasi karakteristik siswa, dan yang terakhir ada merumuskan masalah. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman. Analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset di Stanford University. Melalui analisis SWOT, dapat melakukan identifikasi faktor internal, strength dan weakness, dan faktor eksternal, opportunity dan threat, dari organisasi secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Komponen SWOT itu terdiri dari strength, yaitu karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan suatu keunggulan. Yang kedua itu ada atau weakness, karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan kelemahan. Ada opportunity, kesempatan yang datang dari luar organisasi atau bisnis. Yang terakhir yaitu threat, elemen yang datang dari luar yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi atau bisnis. Prosedur penyusunan program BK komprehensif. Penyusunan program bimbingan konseling di sekolah atau madrasah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Kegiatan asesmen ini meliputi 1. Asesmen lingkungan yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat atau juga orang tua peserta didik, sarana dan prasarana, pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebajikan pimpinan sekolah atau madrasah. Dan yang kedua, asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik, yaitu kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap, dan kebiasaan belajar, minat-minatnya, yaitu bisa pekerjaan, jurusan, olahraga, seni, dan keagamaan, masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian, atau tugas-tugas perkembangannya sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Terus ada perencanaan program. Dalam perencana program ini ada yang namanya rasional. Rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah atau madrasah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat, termasuk para peserta didik dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Terus ada dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan
bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. Alternatif contoh penulisan dasar hukum yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Nah, B ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada yang C, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Terus ada misi, visi, dan misi. Pada bagian ini dikemukakan visi dan misi program BK yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan program BK bagi konseling berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseling. Berikut contoh visi dan misi dari SMA Negeri 10 Kota Jambi. Visi SMA Negeri 10 Kota Jambi yaitu terciptanya sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berkualitas, cerdas, terampil, berprestasi, menguasai iptek, berbudi luhur, disiplin, dan berwawasan ramah lingkungan. Misi SMA Negeri 10 Kota Jambi melaksanakan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga tercapai hasil yang maksimal, memotivasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keunggulan, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, melaksanakan layanan pendidikan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mencapai prestasi maksimal, membentuk karakter siswa yang jujur dan disiplin, serta membudayakan 7S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati. Ada deskripsi kebutuhan. Rumusan hasil needs assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rumusan ini tiada lain adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni standar kompetensi kemandirian yang disepakati bersama. Terus ada tujuan. Rumuskan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang akan dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Ada menentukan komponen program. Komponen program itu meliputi 1. Komponen pelayanan dasar, 2. Komponen pelayanan responsif, 3. Komponen perencanaan individual, dan 4. Komponen dukungan sistem atau manajemen. Terus ada bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terus ada rencana operasional atau action plan. Rencana kegiatan atau action plan diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program. Terus ada program bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengembangan tema atau topik. Tema ini merupakan rincian lanjut dari kegiatan yang sudah diidentifikasi yang terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Tema secara spesifik dirumuskan dalam bentuk materi untuk setiap komponen program. Tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseling dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Memetakan tema atau topik materi layanan berdasarkan program semester bimbingan konseling yang telah disusun. Terus ada program bimbingan konseling. Yang kedua adalah sarana prasarana. Yang pertama itu ada ruang bimbingan dan konseling, kedua fasilitas lain. Selain ruangan, fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling antara lain. Yang pertama itu adalah dokumen program bimbingan dan konseling yang terdiri dari buku program tahunan, program semesteran, buku kasus, dan buku harian. Yang kedua itu ada instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi. Terus
Terus ada yang ketiga, anggaran. Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Anggaran ini harus masuk ke dalam anggaran dan belanja sekolah atau madrasah. Terus ada prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Penilaian hasil ditunjukkan kepada perolehan peserta didik yang menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan pada A. Pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. B. Perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang diperoleh melalui layanan seperti perubahan sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, keberhasilan belajar, konsep diri, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan apresiasi terhadap nilai dan moral. Yang C, ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. D, ada respon peserta didik, personil sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder yang lain. E, perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling, pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik, serta hasil belajar maupun pengamatan setelah peserta didik lulus untuk melanjutkan studi atau bekerja. Ada akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling merupakan komponen kunci untuk memperlihatkan keefektifan program konseling. Tuntutan akuntabilitas memungkinkan konselor untuk memperlihatkan kepada stakeholder baik di dalam maupun di luar sekolah kontribusi atau dampak tentang apa yang dilakukan konselor untuk menjawab pertanyaan bagaimana perbedaan yang dirasakan siswa sebagai hasil dari program bimbingan dan konseling. Berdasarkan kajian para ahli, yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling adalah perwujudan kewajiban konselor sekolah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan berkaitan dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling merupakan komponen kunci untuk memperlihatkan keefektifan program konseling. Tuntutan akuntabilitas memungkinkan konselor untuk memperlihatkan kepada stakeholder, baik di dalam maupun di luar sekolah, kontribusi atau dampak tentang yang dirasakan konselor untuk menjawab pertanyaan, bagaimana perbedaan yang dirasakan siswa sebagai hasil dari program konseling sekolah. Penerapan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan. Young dan Kampfberg dalam Top Demir 2010, dalam Paulini dan Top Demir 2013 menjelaskan bahwa akuntabilitas dilaksanakan untuk yang pertama, menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. Terkait hal ini, strategi akuntabilitas dilakukan untuk A. Memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. B. Menilai dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Dan C. Menunjukkan keefektifan program konseling sekolah. Yang kedua itu ada memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulainya dengan memperlihatkan data sekolah dan menentukan di mana kesenjangan tersebut muncul. Ketiga, untuk menilai dan mengevaluasi program, konselor perlu melihat keefektifan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah, konselor sekolah mengungkapkan atau mengkomunikasikan data dengan stakeholder. Hal ini dapat diasumsikan bahwa penggunaan penilaian akuntabilitas tidak hanya membantu konselor menjadi lebih efisien dan menguasai pengetahuan keterampilan profesional mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjembatani dan mengurangi kesenjangan prestasi, menjamin keberhasilan siswa, meningkatkan praktik dan program mereka sendiri, serta meningkatkan hasil yang dicapai para siswa, menurut Paulini dan Top Demir tahun 2013. Berkaitan dengan manfaat penerapan akuntabilitas,
Illinois School Counselor Association tahun 2014 memaparkan bahwa yang pertama, akuntabilitas memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. Informasi ini dapat digunakan untuk mengubah tujuan serta metode pelaksanaan program. Yang kedua itu ada data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang melalui program tersebut. Data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang masih membutuhkan peningkatan. Yang ketiga, informasi yang diperoleh melalui asesmen harus disampaikan kepada semua stakeholder, termasuk siswa dan orang tua dan guru. Keempat, itu ada informasi perlu disampaikan dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan manajemen kebijakan. Komponen dari akuntabilitas bimbingan dan konseling, yang pertama itu adalah menerima tanggung jawab. Yang kedua, komunikasi antara pengelola program dan stakeholder merupakan indikator penting dalam akuntabilitas menurut Levinson dalam Furqan dan Badrujamah tahun 2014. Yang ketiga itu ada penjelasan kepada stakeholder mengenai program. Penjelasan mengenai program kepada stakeholder merupakan komponen penting dalam akuntabilitas. Keempat itu ada mekanisme umpan balik. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme umpan balik yang memungkinkan stakeholder dapat memberikan masukan kepada pengelola program. Yang kelima itu ada perbaikan program. Emergency Capacity Building Project dalam Furqan dan Badrujamah 2014 menjelaskan bahwa menanggapi atau melakukan perubahan didasarkan pada umpan balik yang diterima. Terima kasih.